kayak gini, kayak kita mengusir tuan rumah. Pribumi lah ya. Iya, pribumi dari rumahnya tapi diusir, kan kayak gimana gitu. Terus ada juga dari apa teman-teman juga yang bilang ini kan memang sudah rumahnya yang pertama, sudah ada habitatnya. Terus kalau mau direlokasi, relokasi kemana? Dipindahin kemana? Gitu. Hello, what's up, man? BB Facebook, welcome back, man. Balik lagi ya, channel teredan di dunia. Jadi hari ini kita mau memberi tanggapan, ya. Membahas tipis-tipis. Ya, membahas tipis-tipis. Karena tadi sempat ada obrolan di grup WhatsApp kita, di gitu ya. Ada pembahasan tentang kalau BKSDA Kalimantan Timur bakal ngerelokasi 3 buaya di Guntung pekan ini, termasuk Rizka. Nah, ini sebenarnya langsunglah dari situ teman-teman yang lain memberikan tanggapan-tanggapannya. Mulai ada yang dari WhatsApp sempat dibahas juga, bahkan anaknya Pak Ambo pun Rizkanya itu meminta bantuan sama kita untuk memberi support supaya si buaya Rizka ini Tetap ada di biar ada di lokasi tersebut. Nah, kalau misalkan yang menurut saya pribadi melihat kenapa harus direlokasikan gitu. sedangkan si buaya ini udah tinggal di sana dengan liar selama 26 tahun. 26 tahun tuh lagi sama Pak Ambo nih. Oh. Nih, ini eksklusif dari postingannya Pak Ambo ya, kita baca ini. Bagaimana mungkin Rizka akan dievakuasi juga selama 26 tahun lamanya saya rawat dengan sepenuh hati. Bagi saya dia bukanlah binatang, bagi saya Rizka saya anggap anak saya. Rizka tidak pernah menyerang manusia, termasuk saya, Ambo. Ya, gitu. Mungkin saya orang pertama yang diserang, tapi nyatanya tidak pernah Rizka melukai segores pun. Bahkan Rizka sering mengusir atau mengejar buaya-buaya liar lain yang masuk pemukiman dan juga membantu dalam mempromosikan kota Bontang. Dari segi Rizka ini sangat membantu banget dari ke masyarakat setempat yang dekat kayak perekonomian desa sana tuh terbantu sama Rizka lah ya. Ya, salah satunya itu juga lah gitu. Ditambah kan memang Rizka ini nggak ada riwayat menyerang manusia, geng, gitu. Bahkan kedekatannya juga udah bukan antara hewan dan manusia, udah lebih dari itu batin. Udah batin lah ya, batinnya udah kuat ini. Banget gitu. Dan itu pun pernah ada kasusnya kalau nggak salah tuh kayak di Filipina dan lain. Buaya yang sampai direlokasi pun dia punya riwayat yang buruk bagi masyarakat sana gitu. Kayak menyerang terus menyerang masyarakat, ternak, dan itu pun direlokasi ke kebun binatang kalau nggak salah ya. Kebun binatang. Nah, sebenarnya gini ya, menurut saya pribadi juga, buat apa direlokasi? Kan itu sudah habitatnya, kan itu sudah tempatnya dari 26 tahun ke belakang. Kita berpikirnya gitu aja dulu deh. Kenapa kalau misalkan mau direlokasi, kenapa nggak di tahun-tahun ke belakang, kenapa harus sekarang gitu? Apakah karena si Rizka ini salah satu buaya yang sedang rame, yang sedang viral gitu ya, yang sedang ngetop lah, makanya lebih baik direlokasi gitu. Menurut saya pribadi sih itu nggak masuk akal ya, geng ya, nggak masuk akal gitu. Karena ini udah habitatnya gitu dan bukan dipelihara oleh kiper seperti kita di rumah atau di mana gitu, di kandang itu enggak, itu kan
udah bener-bener lagi di alam. Jadi kalau kata teman saya ini yang tadi di grup WhatsApp itu kayak gini, kayak kita mengusir tuan rumah gitu. Pribumi lah ya. Iya, pribumi dari rumahnya tapi diusir, kan kayak gimana gitu. Terus ada juga dari teman-teman juga yang bilang ini kan memang sudah rumahnya yang pertama, sudah ada habitatnya. Terus kalau mau direlokasi kemana? Dipindahin kemana? Gitu. Ke kebun binatang atau ke rumah-rumah? Itu sih pertanyaannya. Ini mau direlokasi kemana lagi? Kan itu udah tempatnya, udah habitatnya, dia sudah bertahun-tahun juga di situ, tidak memiliki riwayat buruk terhadap manusia. Terus yang ada malah jadi ikonik salah satu wilayah tersebut di wilayah Bontang, itu bagus dan membantu lah ya, membantu perekonomian juga. Dan ya, ada wisatawan datang ke sana gitu, pengen lihat langsung buaya Rizka ini, dan secara tidak langsung haus gitu ya, bisa minum nih. Sebenarnya yang jadi ganjalan saya nih gini ya, dari ganjal. Bapak ini dari BKSDA Kalimantan Timur, kenapa mau memindahkan? Mungkin biar terlihat kerjanya atau seperti apa gitu, atau biar anggaran akhir tahunnya keluar. Nah itu sih, karena kan untuk memindahkan hewan dari tempat ke tempat lain itu kan butuh biaya ya Pak ya, gitu. Dan bukan biaya besar kalau kayak untuk buaya segede gini gitu. Iya, buaya segede gini kan, wah susah bos. Gini deh, Pak Ambo sendiri karena dia sudah memiliki ikatan batin dengan si buaya Rizka ini. Ketika Pak Ambo ingin berkomunikasi, cukup dengan manggil Rizka datang. Nah, sedangkan saya pribadi aja nih, kalau disuruh rescue atau evakuasi masalah buaya, apalagi langsung di habitatnya, saya mikir 10 kali, geng. Nggak mudah buat nyari buaya, apalagi nangkap buaya yang ada di air. Itu sulit, nggak bisa. Sampai saat ini saya masih belajar pun nggak bisa. Nah, sedangkan bapak-bapak, apakah bisa? Pertanyaannya itu sih Pak, gitu. Kalau menurut kita sih pribadi ya sayang, nggak usah. Dan Rizka pun enggak stay di sono kan, dia kan berkeliaran gitu, kayak enggak diam di satu tempat gitu. Enggak stay, dia punya rumah di situ. Dan orang-orang yang mau melihat juga kan langsung datang ke sana gitu. Bukan Rizka yang nyamperin, malah mereka yang melihat gitu. Mereka lihat tapi ditemani dengan Pak Ambo. Dengan orang yang ininya lah. Orang spesialnya menurut kita. Sumpah, saya aja pengen dekat sama hewan itu seperti Pak Ambo, tapi belum bisa gitu. Dan sebenarnya bukan hal baru juga ya buat orang-orang lihat buaya terus datang ke habitat itu. Malah di luaran sana pun orang-orang tuh kayak udah ada tempatnya lah gitu. Kayak kita datang ke suatu tempat, terus mereka akan ngajak kita ke tempat para buaya dengan safety ya. Maksudnya dengan dipandu lah dengan orang-orangnya. Mungkin kan di sini katanya mau ada berita yang saya baca sih ada 3 ya, kalau nggak salah ada tiga buaya dan salah satunya si Rizka ini. Nah kalau yang 2-nya lagi ya mungkin bebas ya, mau direlokasi atau mau gimana pun bebas. Cuman untuk Rizka sendiri mendingan kasihan, jangan Pak Ambonya gitu, kasih ke Pak Ambonya kita gitu. Kasihannya apa, ikatan batinnya udah kuat banget geng. Bahkan kan yaitu tadi di postingannya Pak Ambo sendiri kan, Pak Ambo sudah menganggap si buaya Rizka ini ya udah seperti anak dia sendiri gitu. Kalau misalkan buaya-buaya lain mungkin Pak Ambo sendiri ya udah nggak apa-apa, silakan dibawa aja gitu. Iya, kenapa harus gitu. Yang kita takutin sih gini, direlokasinya bukan ke alam lagi, bukan ke kebun binatang, tapi malah ke penangkaran. Nah yang saya takutkan itu ketika ini sih kita ngomongin entah itu fakta atau nyata atau gimana gitu ya, rata-rata ketika kita ingin membeli kulit
kulit buaya untuk diproduksi kayak dompet atau apa itu rata-rata pasti di penangkaran, dagingnya di penangkaran. Dan itu pun dengan syarat dan ketentuannya ya. Nah, rata-rata pasti larikannya ke penangkaran. Penangkaran itu selain dia beternak, dia juga bisa mau terima beli daging. Misalkan kalau ada yang senang makan ya udah beli daging atau di kulit atau beli anakannya itu bisa. Nah, mungkin yang ditakutkan Pak Ambo dan keluarganya ini, Rizka ini dilarikan ke sana, terus nggak tahu kabarnya, nanti seperti apa, takutnya dijadiin kulit, dijadiin apa, itu geng. Saya kasihan Pak Ambo gitu. Tolonglah Pak, tolonglah untuk Bu Rizka ini pengecualian berusaha Pak, gitu. Karena kan itu udah rumahnya. Jadi yang mungkin saya pribadi menganggapnya Bapak ini gitulah. Mau pencairan. Iya maksudnya itu kayak why gitu. Padahal banyak buaya-buaya di luar sana ya benar-benar punya. Kalau daripada si Rizka ini menurut saya mendingan yang di Sulawesi. Sulawesi itu beberapa udah ada yang memakan korban juga kan nggak salah. Banyak buat lah bukan sedikit gitu ya. Gitu sih menurut saya pribadi. Kasihan. Lihat nih di dokumentasi Pak Ambo berdekatan. Banyak yang bertanya loh ini di komentar. Banyak komentar. Kenapa harus direlokasi? Apa hewan itu ada menyerang manusia? Itu kan balik lagi, Cok. Gak ada riwayat gitu maksudnya. Iya. Kalau misalkan itu ada konflik boleh, tapi kalau nggak ada konflik jangan Pak, kasihan. Malah kita tuh memang nyari buat kayak tempat-tempat relokasi yang benar gitu ya. Maksudnya tuh dengan adanya tempat-tempat kayak hutan yang bagus gitu. Ini juga kan Kalimantan kota masih bagus ya. Oke, ini mah kayak gue pernah lihat kontennya tuh untuk mencari Rizka itu gampang gitu. Benar. Kadang dia tuh ada rasa malu. Iya malu, gak mau gitu. Sebenarnya unik banget. Unik. Buaya satu ini. Dan jarang orang yang bisa berdekatan langsung dengan seperti itu hewan jarang karena ikatan batin yang kuat. Ya mudah-mudahan apa yang senjing. Ya nanti gue nyusul. Ya mudah-mudahan nggak jadi ya. Nggak jadi lah. Jangan jadi. Malah lebih bagusnya kayak memberi perlindungan di orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Lebih bagusnya gitu. Ya. Udah Bang, nih ciduk-cidukin aja Pak yang kiper-kiper animal lover lah gitu. Daripada yang begini. Itu kan banyak di luar sana yang entah siapapun gitu ya yang emang mau nyari keuntungan dari hewan liar dan termasuk Rizka juga gitu ya sangat rentan lah gitu, apalagi nih buaya emang sangat dekat banget gitu kayak sama orang-orang lah. Udah enak keluarga sendiri. Takutnya Rizka ini kan nyamperin orang yang nggak bertanggung jawab terus kehapus ya. Itu kan lebih takut, lebih kasihan ke Rizkanya dan keluarga Pak Ambo juga yang udah menganggap dia kayak anak sendiri ya, intinya begitu lagi dan satu lagi nih gimana tahu buaya yang di Bogor itu yang sama nenek-nenek ya yang direlokasi dan entah kemana ya sekarang nggak tahu nasibnya kemana. Ada yang bilang bahwa buayanya mati di penangkaran gitu. Malah kayak sebenarnya lebih bagus dipegang sama orang-orang yang emang ini sih emang salah gitu ya, cuman kayak dikasih tujuannya lah gitu, petunjuknya gitu Pak, kayak kita tuh harus ngapain gitu, yang benar harus ngapain, enggak kayak udah dileweng masa dilempar lagi kemana gitu. Ya kalau misalkan jatuhnya ke kebun binatang sih mesti
oke ya, cuman kebun binatangnya atau kebun binatang yang benar-benar terpercaya itu yang terawat. Ya takutnya kayak sebelum-sebelum kan direlokasi ke tempat yang benar-benar ya mati. Ya sudahlah, kemudian itu sih pokoknya intinya gini, dari kita pribadi, saya pribadi tidak setuju dengan apa yang BKSDA Kaltim regulasikan untuk memindahkan atau merelokasi buaya Rizka ke tempat lain. Kita merasa tidak setuju karena kenapa ya, alasannya itu kasihan ke Pak Aku sendiri. Itu sih karena kan keluarga. Ini Pak, yang seharusnya sih lebih ke apa ya, Rizka ini udah membanggakan gitu ya, harusnya lebih ke diberi perlindungan lah. Maksudnya perlindungan lebih lah, Perlindungan lebih. Kalau sakit cepet-cepet gitu. Malah lebih bagus ini di luaran gitu dia kalau orang dikurung dari apa selama 20 kita ininya 26 tahun ini ya, 26 tahun ini kan dia enggak dikekang gitu. Iya, mulai dia bebas gitu, nggak menyakiti hewan apapun, malah yang ngasih makan ya gitu. Kasihan lah intinya udah. Mungkin ya menurut kita cukup di situ aja. Itu pendapat kita, mudah-mudahan udah jadi ya direlokasinya ya. Kasihan Pak. Mungkin untuk mudah-mudahan bapak-bapak kalian mendengar kami. Ya udah, thank you yang udah nonton dan tinggalkan jejak kalian di sini. Mau kalian komen di like boleh bebas. Ya. Thank you yang udah nonton.